Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Igede Agus Pratama Yudiantara, SE MSA, selaku dosen pembimbing utama. Yang saya hormati Ibu Igusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, SE MSI, selaku pembimbing pendamping. Dan yang saya hormati Ibu Niwayan Yulianita Dewi, SE AK MSA, selaku dosen penelaah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Penerapan Sistem Pencatatan Keuangan Aset Biologis berdasarkan SAK MKM pada usaha ayam petelur. Studi kasus pada Ayodhya Farm di Desa Sukoana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Yang selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iko Mangsujana, NIM 1717 051343 dari Prodi S1 Akuntansi. Adapun pokok pembahasan yaitu pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 5 penutup. Dimana langsung saja ke latar belakang masalah. Kegiatan dalam berwirausaha dapat dimulai dari lingkup yang paling kecil hingga dapat berkembang menjadi usaha besar berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2021. Usaha dibedakan menjadi usaha mikro, kecil, dan menengah atau bisa disebut dengan UMKM. UMKM salah satu bentuk usaha yang dipandang memiliki potensi begitu besar terhadap proses pengembangan dan dianggap tulang punggung dari perekonomian nasional. Begitu juga berbanding lurus dengan jumlah tenaga kerja yang diserap pada tahun 2018 sebanyak 117 orang yang secara langsung mengurangi tingkat pengangguran dalam negeri. Hal tersebut menunjukkan besarnya peran UMKM bagi perekonomian Indonesia. UMKM sebagai entitas tanpa akuntan publik yang signifikan tetap perlu memiliki tata kelola yang baik dan hal penerapan sistem pencatatan akuntansi, mengingat bahwa di sisi lain UMKM di Indonesia sebagai salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat. Maka dari itu diperlukannya pencatatan yang dilakukan bukan hanya diperuntukkan untuk kepentingan pengelola ataupun UMKM itu sendiri, melainkan juga pihak lain. Untuk mengatasi masalah yang timbul akan hal kurangnya penerapan pencatatan tersebut, maka Ikatan Akuntansi Indonesia pada tanggal 18 Mei 2018 telah mengeluarkan standar akuntansi khusus untuk UMKM yang disebut SAK MKM. Dengan berlakunya SAK MKM ini, sesuai namanya, dirancang khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah dengan tujuan lebih sederhana daripada SAK etap. Tujuan dari standar digunakan sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan yang memuat informasi posisi keuangan dan kegiatan keuangan. Pada umumnya, laporan keuangan perusahaan akan merangkum segala aktivitas aset, kewajiban, ekuitas, dan yang dimiliki. Namun secara khusus perlakuan terhadap aktivitas aset, kewajiban, dan modal akan berbeda tergantung dari jenis usaha yang dilakukan. Dalam penelitian ini, jenis usaha yang dilakukan berkaitan dengan aktivitas aset biologis dan produk agrikultur yang dihasilkan dapat perlakuan khusus karena sifat aset tersebut. Oleh karena itu, jenis usaha yang berkaitan dengan aset biologis dan produk agrikultur memerlukan standar tambahan yang khusus mengatur tentang aset bersangkutan secara mendalam, diatur pada PSAK 69 sebagai jenis aset yang berwujud tanaman hidup ataupun hewan. Maka dari itu jenis aset ini memiliki karakteristik yang khusus atau aset yang dikatakan unik. Pada penelitian ini, aset biologis merupakan ayam petelur yang menghasilkan produk agrikultur berupa telur. Mengingat usaha sektor peternakan sangat berperan penting dalam menjaga pemenuhan akan kebutuhan protein hewani dan masyarakat dan berbagai keperluan industri, khususnya kebutuhan pangan. Dari beberapa usaha yang petelur yang telah disurvei oleh peneliti, namun peneliti menemukan salah satu, yaitu Ayodhya Farm, yang memang fokus mencatat dan melaporkan hasil usaha hanya berkaitan dengan aset biologis dan produk agrikultur yang dihasilkan, meskipun dalam pengelompokan keuangan di Ayodhya Farm tanpa menggunakan tenaga yang berlatar belakang akuntansi. Namun pencatatan maupun penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Ayodhya Farm sudah cukup mendekati standar yang berlaku, seperti melakukan pencatatan ketika perolehan aset biologis maupun produk agrikultur yang dihasilkan, termasuk pengelompokan biaya dan pendapatan dalam suatu periode sebagai usaha yang termasuk dalam kelompok UMKM. Dengan kegiatan operasional yang berkaitan dengan agrikultur, maka sudah selayaknya bagi Ayodhya Farm untuk menerapkan pencatatan hingga pelaporan akuntansi sesuai dengan SAK MKM disusun khusus bagi UMKM serta PSAK 69 terhadap perlakuan aset biologis maupun produk agrikultur yang dihasilkan.
Beberapa masalah yang dihadapi pada Ayodhya Farm yaitu usaha ini dari awal berdirinya tahun 1996 sampai saat ini proses pencatatan keuangan dalam setiap terjadinya transaksi dan pencatatan dibuat masih sederhana. Meskipun pada tahun 2016 sudah mulai menggunakan sistem pencatatan berbasis Microsoft Excel. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik ingin mengangkat judul penerapan sistem pencatatan keuangan aset biologis berdasarkan SAK-MKM pada usaha ayam petelur, studi kasus pada Ayodhya Farm di Desa Sukoana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Selanjutnya, identifikasi masalah, di mana yang pertama Ayodhya Farm belum menerapkan perlakuan akuntansi terhadap usaha agrikultur sesuai dengan PSAK 69. Yang kedua, Ayodhya Farm belum menyajikan laporan keuangan akuntansi sepenuhnya sesuai dengan standar yang berlaku dalam hal ini SAK-MKM. Dan yang ketiga, pemilik atau manajemen Ayodhya Farm belum memahami perlakuan akuntansi terhadap usaha agrikultur termasuk pelaporan keuangan pada suatu periode. Yang selanjutnya terdapat pembatasan masalah. Di sini peneliti ingin berfokus terhadap pemilik usaha dengan ruang lingkup terbatas pada pemahaman aset biologis dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK-MKM. Selanjutnya terdapat rumusan masalah berdasarkan latar belakang penelitian yaitu bagaimana penerapan sistem pencatatan keuangan aset biologis berdasarkan SAK-MKM pada usaha ayam petelur Ayodhya Farm. Selanjutnya ada tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui penerapan sistem pencatatan keuangan aset biologis berdasarkan SAK-MKM pada usaha ayam petelur Ayodhya Farm. Selanjutnya adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penulis maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini yang berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis yang mengacu pada peternakan ayam petelur bagi Ikatan Akuntansi Indonesia dan pembina UMKM di Desa Sukoana. Langsung saja ke bab 2 yaitu kajian pustaka. Langsung saja ke kajian hasil penelitian yang relevan. Judul yang diangkat tentu tidak terlepas dari penelitian terdahulu sebagai landasan dalam menyusun tujuan penelitian ini. Yang pertama, Putu Adi Erawan dan Iputu Julianto 2020. Kedua ada Nia Novita 2019. Ketiga ada Rosmawati 2019. Keempat ada Haiko Akimun Dinha 2019. Kelima ada Dodi Pramudia 2019. Keenam ada Lisyawati dan Firmansyah 2018. Ketujuh ada Arimbawa, Sinarwati dan Wahyuni 2016. Kedelapan ada Reni Catri Cahyani 2014, ke-9 ada Nastiti 2013 dan ke-10 ada Paulupi 2013. Selanjutnya ada landasan teori di mana ada keren teori pada penelitian ini yaitu normatif accounting teori, adapun teori pendukung berupa wirausaha, pengertian UMKM, laporan keuangan, jenis-jenis laporan keuangan, standar akuntansi keuangan untuk UMKM, pengertian aset, aset biologis, pengakuan, pengukuran, pengungkapan aset biologis, dan pencatatan aset biologis. Berikut merupakan gambaran dari model penelitian secara sederhana pada penelitian ini. Selanjutnya, bab 3 metodologi penelitian. Langsung saja ke rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai penelitian dengan beberapa karakteristik yaitu dilakukan pada kondisi yang alamiah bersifat deskriptif, menekankan pada proses analisis data secara induktif, serta lebih menekankan pada makna. Menurut bukunya Sugiono 2016, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan deskriptif. Dalam hal ini, penelitian dilakukan di usaha peternakan ayam petelur Ayodhya Farm dengan berfokus pada penerapan sistem pencatatan laporan keuangan berdasarkan sesuai dengan standar yang berlaku. Yang selanjutnya, lokasi penelitian di mana dilakukan di usaha peternakan ayam petelur Ayodhya Farm, Desa Sukoana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Selanjutnya adapun sumber data yang dimana terdapat dua, yaitu yang pertama ada data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada pemilik usaha ayam petelur yaitu kepada Nikomang Sri Andayani selaku anak pemilik usaha ayam petelur dikarenakan Nikomang Sri Andayani ini lebih mengetahui bagaimana operasional pengelolaan usaha, kemudian proses dari aktivitas usaha yang dijalankan, dan semua pengelolaan keuangan yang terjadi. Yang kedua, data sekunder berupa dokumen, buku-buku, dan lain sebagainya yang berkenaan
dengan penelitian ini. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Yang pertama, itu wawancara kepada pemilik dan karyawan yaitu Nikomang Sri Andayani dan Iwayan Sumadi. Setiap wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari pembuatan laporan keuangan sebelumnya terkait pengakuan aset biologis yang dimiliki usaha ini, dan nantinya bila jika dilaksanakan penerapan SAK-MKM terhadap pengakuan terhadap aset biologis yang dimiliki. Yang kedua, metode observasi yang dilakukan dalam penelitian ini untuk memahami atau mengetahui penerapan standar akuntansi keuangan terkait pencatatan laporan keuangan serta kendala-kendala di dalamnya. Yang ketiga, metode dokumentasi untuk memperoleh sejarah berdirinya usaha ayam petelur terkait jenis aset apa saja yang dimiliki, tugas dan fungsi laporan keuangan, serta laporan keuangan yang terkait dengan laporan posisi keuangan, laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan sebelumnya yang dimiliki oleh usaha ayam petelur Ayodhya Farm. Selanjutnya ada teknik analisis data. Dalam penelitian ini, menurut Miles and Huberman, dalam bukunya Sugiono 2011, mengungkapkan terdapat 3 langkah dalam analisis data, yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi data. Selanjutnya, bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Langsung saja, jenis usaha dan ruang lingkup. Secara umum, usaha ayam petelur Ayodhya Farm tergolong UMKM dan masih termasuk ke dalam usaha mikro. Pernyataan tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pemilik usaha yang menjelaskan bahwa Ayodhya Farm saat ini baru hanya memiliki sebanyak 4.000 ekor ayam petelur yang terdiri dari 2.500 ekor ayam yang telah produktif bertelur dan sebanyak 1.500 ekor ayam yang masih belum bisa bertelur atau disebut dengan DOC. Selanjutnya, kegiatan produksi. Dalam menghasilkan telur ayam pada usaha Ayodhya Farm, kegiatan produksi dibedakan menjadi 2 tahap. Yang pertama, proses pembesaran, di mana ayam yang masih belum bisa menghasilkan telur bisa disebut ayam DOC dan akan dipelihara selama proses pembesaran. Pembesaran biasanya dilakukan dari ayam DOC yang baru berumur 1 hari sampai dengan ayam itu siap belajar bertelur kurang lebih 17-18 minggu. Dan yang kedua, proses produksi dimulai setelah ayam sebelumnya dibesarkan dapat memenuhi usia untuk siap belajar produksi telur hingga mencapai umur 10 bulan untuk dapat dipindahkan ke dalam kandang ayam produktif. Ayam yang produksinya sudah akhir biasanya akan menghasilkan atau memproduksi telur hingga usia kurang lebih mencapai 22 bulan. Selanjutnya, pengukuran aset biologis. Di awal memperoleh bibit ayam petelur DOC dari pemasok Ayodhya Farm telah membedakan sesuai dengan umur bibit agar penempatan dalam kandang dapat dibedakan antara satu sama yang lain. Dengan begitu, umur ayam petelur pada usaha bersangkutan dapat diukur pada setiap periodenya. Produk agrikultur yang dihasilkan akan dibedakan menjadi telur besar dan telur tanggung untuk membedakan nilai jual terhadap masing-masing produk agrikultur tersebut. Meskipun Ayodhya Farm telah mendukung pengukuran dan melakukan pengelompokan terhadap aset biologis maupun produk agrikultur berdasarkan usia ataupun kualitas yang dinyatakan PSAK 69 paragraf 15. Namun selama wawancara maupun studi dokumentasi melalui catatan-catatan yang dilakukan oleh Ayodhya Farm, peneliti tidak menemukan pengukuran aset biologis maupun produk agrikultur yang dihasilkan secara spesifik sesuai dengan PSAK 69 paragraf 12 dan 13. Ayodhya Farm hanya mengukur pembelian aset biologis ketika masih tergolong DOC sesuai dengan nilai wajar atau harga perolehannya. Kurangnya pengukuran yang dilakukan oleh Ayodhya Farm dapat mengakibatkan kekeliruan dalam penyajian dan pengungkapan terhadap nilai dari aset biologis dan produk agrikultur pada saat akhir periode pelaporan termasuk laba rugi yang dihasilkan. Selanjutnya, contoh pengukuran aset biologis. Adapun contoh pengukuran aset biologis, sebagai contoh akhir periode pelaporan Ayodhya Farm adalah bulan Desember 2021. Pada saat itu, nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada ayam petelur DOC sebesar 8.000, sedangkan perubahan fisik ayam petelur DOC yang dimiliki sejak bulan Mei 2021 mengakibatkan kenaikan nilai wajar sebesar 15.000. Berdasarkan contoh di atas, maka pengukuran aset biologis pada akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut. Maka dari itu, dengan menambah hasil dari nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atas ayam petelur DOC per 22 Mei 2021 sebesar 11.700.000 dengan perubahan harga sebesar 300.000
dan perubahan fisik sebesar 10.500.000 sehingga memperoleh hasil dari perubahan nilai wajar per 31 Desember 2021 sebesar 22.500.000. Harus disajikan ke dalam akun aset biologis tersebut pada laporan posisi keuangan, sedangkan selisih antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dengan nilai wajar pada akhir pelaporan akan disajikan ke dalam laporan laba rugi komprehensif periode bersangkutan. Atas transaksi di atas dapat dibuat jurnal umum dan jurnal penyesuaian sebagai berikut. Yang pertama, mencatat pengakuan awal aset biologis tertanggal 22 Mei 2021 di sisi debit berupa aset biologis dan di sisi kredit berupa kas atau utang usaha dengan nominal masing-masing 11.700.000. Dan yang kedua, mencatat keuntungan atas perubahan nilai wajar tertanggal 31 Desember 2021 di sisi debit berupa aset biologis dan di sisi kredit berupa keuntungan atas perubahan nilai wajar dengan nominal masing-masing 10.800.000. Selanjutnya, contoh pengukuran produk agrikultur. Sebagai contoh pengukuran produk agrikultur pada titik panen sesuai dengan hasil wawancara di atas, peneliti menggunakan 1.800 butir telur yang dihasilkan dalam sehari dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual sebesar 40.000 per keratnya. Maka perhitungan untuk pengukuran produk agrikultur pada titik panen dapat dilakukan sebagai berikut. 1.800 butir telur dibagi dengan 30 sama dengan 60 kerat telur dikali 40.000, hasilnya 2.400.000. Harus disajikan ke dalam akun produk agrikultur pada laporan posisi keuangan dan keuntungan atas produk agrikultur yang dihasilkan pada laporan laba rugi. Adapun jurnal umum untuk mencatat produk agrikultur yang dihasilkan pada titik panen. Di sisi debit berupa produk agrikultur dan di sisi kredit berupa keuntungan atas telur yang dihasilkan dengan nominal yang sama sebesar 2.400.000. Seandainya ketika akhir periode pelaporan produk agrikultur mengalami penurunan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual misalnya menjadi 35.000 per keratnya, maka perlu diukur kembali nilai akhir periode produk agrikultur yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual produk agrikultur pada akhir periode pelaporan yaitu diperoleh dari nilai wajar awal 2.400.000 dikurangi perubahan harga 300.000, maka hasil dari total perubahan nilai wajar sebesar 2.100.000 harus disajikan ke dalam akun produk agrikultur pada laporan posisi keuangan. Sedangkan selisih antara nilai wajar pada titik panen dan nilai wajar pada akhir periode pelaporan akan disajikan ke dalam laporan laba rugi komprehensif periode bersangkutan. Adapun jurnal penyesuaian yang dibuat dalam mencatat penurunan nilai wajar produk agrikultur pada akhir periode di sisi debit berupa kerugian atas perubahan nilai wajar dan di sisi kredit berupa produk agrikultur dengan jumlah nominal yang besarnya sama yaitu 300.000. Baik, yang selanjutnya penyajian dan pengungkapan aset biologis sesuai PSK 69 dan SAK MKM. Adapun ruang lingkup PSK 69 dan SAK MKM terhadap aset biologis. Pernyataan dalam PSK 69 tentang agrikultur lebih mengkhusus pada pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset biologis. Namun penyajian aset biologis ke dalam laporan keuangan tidak dijelaskan secara mendalam. PSAK 69 merekomendasikan pernyataan lain yang lebih tepat untuk menyajikan aset biologis. Oleh karena itu, SAK MKM menjadi alternatif pilihan bagi pelaku UMKM untuk menyajikan laporan keuangan usahanya. Dalam EDSA MKM, minimum laporan keuangan entitas terdiri dari yang pertama, laporan posisi keuangan, yang kedua, laporan laba rugi, dan yang ketiga, catatan atas laporan keuangan. Baik, selanjutnya penyajian dan pengungkapan aset biologis memiliki posisi yang berbeda pada laporan keuangan dengan tetap mempertimbangkan kriteria daripada umur manfaat pada aset sebagai dasar penggolongan aset lancar dan aset tetap. Aset biologis yang dimiliki oleh Hayudia Farm berupa ayam petelur disajikan ke dalam kelompok aset lancar karena memiliki umur manfaat hanya mencapai 11 bulan sejak menghasilkan telur, sehingga Hayudia Farm mengharapkan akan merealisasikan atau menjual ayam petelur yang telah melampaui umur manfaat kurang dari 12 bulan. Begitu pula dengan masa pemeliharaan ayam petelur DOC hingga mampu menghasilkan telur hanya membutuhkan waktu 10 hingga 11 bulan yang mengecualikan dari kelompok aset tetap. Berikut ini adalah beberapa contoh penyajian dan pengungkapan aset biologis produk agrikultur dan transaksi terkait pada laporan keuangan yang dilakukan oleh Hayudia Farm untuk
periode Juli 2020. Berdasarkan laporan keuangan di atas bahwa penyajian dan pengungkapan aset biologis maupun produk agrikultur yang dilakukan oleh Ayudhya Farm mencerminkan bahwa Ayudhya Farm masih belum melakukan penyajian pengungkapan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 69 dan SAK MKM. Ayudhya Farm tidak menyajikan nilai dari aset biologis yang dimiliki pada akhir periode pelaporan, melainkan hanya menentukan nilai jual aset biologis ketika telah saatnya untuk dijual, sesuai dengan nilai wajar yang dikurangi dengan biaya untuk menjual. Begitu juga dengan produk agrikultur dalam SAK MKM, penyajian dan pengungkapan aset biologis dan produk agrikultur harus memenuhi persyaratan minimum yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Berikut merupakan hasil rekapan terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh Ayudhya Farm untuk periode Juli 2020, menunjukkan kurangnya unsur yang seharusnya terdapat dalam laporan keuangan sesuai dengan PSAK 69 dan SAK MKM. Dan format laporan keuangan yang digunakan pada periode bersangkutan, Ayudhya Farm harus menyajikan dan mengungkapkan setiap aset yang dimiliki, kewajiban, ekuitas, pendapatan, hingga beban-beban yang terjadi pada setiap periodenya. Selanjutnya mengenai laporan posisi keuangan, memuat setiap unsur aset, kewajiban ataupun liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Kelompok aset harus dibedakan berdasarkan aset lancar dan aset tetap. Perbedaan kelompok aset berdasarkan tujuan dimiliki aset dan umur manfaat dari setiap aset yang dimiliki. Pengelompokan aset dimulai dari akun yang akan mengalami perputaran paling cepat sebagai akibat dari transaksi. Oleh karena itu, kas berada di posisi paling pertama, sedangkan tanah berada di posisi akhir. Liabilitas dan ekuitas sebagai kelompok untuk menampung pasifa yang dimiliki perusahaan meliputi kewajiban dan sumber modal. Sama halnya dengan aset, liabilitas disajikan dalam kelompok liabilitas jangka pendek atau liabilitas lancar dan liabilitas jangka panjang. Untuk ekuitas akan memuat segala bentuk modal atau pembiayaan yang dapat menambah jumlah modal termasuk laba rugi yang dihasilkan dalam suatu periode. Selanjutnya, laporan laba rugi disusun untuk menyajikan akun-akun nominal yang digunakan perusahaan dan mengungkapkan laba rugi yang dihasilkan pada suatu periode. Akun pendapatan memuat segala transaksi yang berkaitan dengan penjualan operasional perusahaan maupun penjualan lain-lain atau pendapatan lain-lain yang diterima perusahaan. Penjualan operasional dalam Ayudhya Farm yaitu penjualan telur sebagai kegiatan utama usaha. Sedangkan penjualan lain-lain atau pendapatan lain-lain dapat memuat penjualan ayam afkir, penjualan kotoran ayam, maupun pendapatan bunga. Harga pokok penjualan dalam usaha Ayudhya Farm adalah nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen dalam kurung produk agrikultur maupun pada akhir periode laporan produk agrikultur dan ayam petelur afkir. Nilai dari harga pokok akan mengurangi pendapatan yang dihasilkan perusahaan. Beban-beban merupakan kelompok biaya yang akan atau telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk menunjang operasional maupun non-operasional perusahaan. Beban-beban khususnya terjadi pada usaha Ayudhya Farm dapat meliputi kerugian akibat kematian ayam petelur maupun kerusakan telur yang siap untuk dijual. Pendapatan atau beban komprehensif lainnya memuat keuntungan maupun kerugian sebagai akibat dari perubahan nilai wajar pada aset biologis maupun produk agrikultur yang dihasilkan pada saat pengakuan awal ataupun saat akhir periode pelaporan. Baik, yang selanjutnya, setelah menyusun laporan keuangan, Ayudhya Farm juga harus menyajikan catatan atas laporan keuangan untuk memudahkan pengguna memahami isi dari setiap unsur pada laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan akan sangat membantu bagi pihak pengguna, terutama bagi pengguna yang tidak terlalu memahami akuntansi. Pada laporan posisi keuangan maupun laba rugi, dalam kolom catatan akan dicantumkan kode penomoran yang menunjukkan tata letak rincian yang lebih mendalam mengenai informasi akun bersangkutan pada catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, ada implikasi aset biologis sebagai harta hidup berwujud yang dimiliki oleh perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan aset perusahaan pada umumnya. Begitu juga dengan perlakuan akuntansi terhadap aset biologis harus diterapkan dengan ketentuan khusus yang berlaku sehingga pengakuan, pengukuran, penyajian hingga pengungkapan sesuai dengan kondisi aset pada periode tertentu. PSAK 69 tentang agrikultur dan SAK MKM dapat menjadi pedoman. Entitas bisnis Ayudhya Farm sebelumnya hanya menerapkan pencatatan sesuai dengan
pemahaman mereka untuk menyajikan dan mengungkapkan aset biologis beserta produk agrikulturnya yang masih jauh dengan standar yang berlaku. Dalam PSAK 69 dan SAK MKM, laporan keuangan bagi MKM seminimal mungkin menyajikan yang pertama laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Dengan informasi yang disajikan dan diungkapkan tersebut, maka entitas akan mampu memberikan manfaat pada manajemen Ayodhya Farm untuk perlakuan akuntansi terhadap aset biologis dan produk agrikultur yang dimiliki. Baik, yang selanjutnya ada bab 5 penutup. Baik, yang selanjutnya simpulan penelitian, di mana dapat disimpulkan bahwa yang pertama, dalam hal pengakuan aset biologis dan produk agrikultur yang dihasilkan, Ayodhya Farm termasuk telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam PSK 69 tentang agrikultur. Yang kedua, dalam hal pengukuran aset biologis dan produk agrikultur pada Ayodhya Farm masih belum dilakukan sepenuhnya pada saat memperoleh hingga menjual aset dan produk bersangkutan yang diukur berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Dan yang ketiga, dalam hal penyajian dan pengungkapan, Ayodhya Farm masih menggunakan laporan sederhana sehingga kurang sesuai dengan standar yang berlaku, yang seminimal mungkin terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan, seperti yang disyaratkan dalam SAK MKM. Yang selanjutnya ada saran. Yang pertama, bagi pemilik Ayodhya Farm diharapkan mulai mencoba menerapkan standar yang berlaku terhadap aset biologis maupun produk agrikulturnya dengan terlebih dahulu memahami akuntansi khusus untuk saat ini PSAK 69 tentang agrikultur dan PSAK MKM yang masih berlaku. Dan yang kedua, bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan fasilitas pelatihan-pelatihan mengenai ilmu akuntansi khusus yang diperlukan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah agar mempermudah bagi pelaku usaha terkait dalam menerapkan ilmu akuntansi dan pada usahanya. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya diharapkan selalu mengikuti perkembangan akuntansi khususnya berkaitan dengan aset biologis, karena ilmu akuntansi yang berkembang pesat akan berdampak pada perubahan-perubahan terhadap perlakuan akuntansi dalam konteks penelitian perlakuan tentang aset biologis, sehingga dapat segera memberikan gambaran atau pemahaman terbaru bagi pelaku usaha khususnya entitas mikro, kecil, dan menengah yang mempunyai usaha di sektor agrikultur agar mampu menerapkan standar akuntansi yang sedang berlaku. Baik, sekian dari pemaparan materi yang bisa saya paparkan. Saya tutup dengan Pranama Santi. Om Santi 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 Om.